1 tahun lalu, tepat 20 Februari 2025, sebuah momen bersejarah terjadi. Pi-Network resmi memasuki fase Open Network, membuka pintu dari sistem tertutup menuju dunia blockchain yang sesungguhnya. Banyak yang menunggu lonjakan harga. Banyak yang berharap perubahan instan. Namun yang terjadi justru sesuatu yang lebih besar, lebih fundamental, dan mungkin jauh lebih strategis. Hari ini, 1 tahun setelah Open Network berjalan, para pendiri, Cheng Diaofen dan Nicolas Kokkalis, mengungkap arah baru, protokol V23, reward validator KYC, desain token ekosistem berbasis utilitas, hingga integrasi AI. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, kapan naik? Tapi, apakah fondasi yang sedang dibangun ini cukup kuat untuk menopang ekonomi digital masa depan? Di video ini, kita akan membedah tanda centang tebal 2 apa yang benar-benar berubah dalam 1 tahun terakhir. Tanda centang tebal 2 strategi teknis menuju V23. Tanda centang tebal 2 kenapa KYC bisa menjadi senjata utama Pi. Tanda centang tebal 2 dan apakah tahun kedua ini akan menjadi fase kebangkitan sebenarnya. Tonton sampai akhir, karena gambaran besarnya mungkin jauh lebih besar dari yang kita kira. Pi-Network menandai 1 tahun Open Network, strategi baru, fondasi baru, arah baru. Pada 20 Februari 2026, Pi-Network secara resmi menandai 1 tahun sejak peluncuran Open Network, sebuah fase yang dianggap sebagai titik balik paling penting dalam sejarah proyek ini. 1 tahun sebelumnya, pada 20 Februari 2025, jaringan ini bertransisi dari fase enclosed, tertutup, menuju konektivitas eksternal penuh, membuka akses terhadap transaksi blockchain nyata, integrasi dengan pihak ketiga, serta partisipasi dalam ekosistem kripto yang lebih luas. Momentum peringatan ini tidak dirayakan dengan euforia berlebihan. Sebaliknya, para pendiri, Cheng Diaofen dan Nicolas Kokkalis, menggunakan kesempatan tersebut untuk memaparkan arah strategis jangka panjang. Dalam video resmi yang dibagikan oleh tim inti, keduanya merefleksikan perjalanan 1 tahun terakhir sekaligus menguraikan prioritas teknis dan ekosistem untuk fase berikutnya. Alih-alih menekankan harga atau spekulasi, pesan utama mereka berfokus pada pembangunan fondasi, stabilitas protokol, verifikasi identitas massal, utilitas nyata, dan kesiapan untuk integrasi teknologi masa depan seperti AI. 1 tahun sejak Open Network diluncurkan. Peluncuran Open Network pada 20 Februari 2025 menandai transisi besar dari sistem tertutup menuju jaringan yang dapat berinteraksi dengan dunia luar. Pada fase enclosed sebelumnya, Pi membangun infrastruktur, melakukan uji coba internal, dan memperkuat sistem KYC tanpa membuka akses penuh terhadap konektivitas eksternal. Ketika Open Network resmi aktif, beberapa perubahan mendasar terjadi. Transaksi blockchain menjadi sepenuhnya terbuka. Node dapat beroperasi dalam lingkungan yang lebih luas. Ekosistem aplikasi mulai dikembangkan dengan orientasi publik. Aktivitas perdagangan Pi-Coin mulai muncul di sejumlah platform kripto. Perubahan ini tidak hanya teknis, tetapi juga psikologis. Komunitas pionir, yang selama bertahun-tahun menambang Pi melalui aplikasi seluler, akhirnya melihat fase nyata dari visi blockchain yang selama ini dijanjikan. Data pertumbuhan, 16 juta pengguna terverifikasi. Salah satu angka yang disorot dalam peringatan 1 tahun adalah lebih dari 16 juta pengguna yang telah bermigrasi ke mainnet melalui proses KYC. Angka ini signifikan karena menunjukkan bahwa Pi-Network tidak hanya membangun blockchain, tetapi juga membangun basis identitas digital terverifikasi dalam skala besar. Dalam dunia Web3 yang sering diwarnai anonimitas ekstrim, Pi justru mengambil pendekatan berbeda, identitas manusia terverifikasi sebagai fondasi ekonomi digital. Tim menyatakan bahwa kekuatan utama jaringan bukan sekadar teknologi, melainkan komunitas global yang telah melalui verifikasi identitas. Dengan jutaan pengguna yang telah menyelesaikan KYC, Pi menilai dirinya memiliki keunggulan dalam menciptakan aplikasi dunia nyata dibanding proyek yang hanya berfokus pada spekulasi token. Namun, perjalanan migrasi belum sepenuhnya selesai. Masih terdapat pengguna yang melaporkan keterlambatan dalam proses KYC atau migrasi saldo ke mainnet. Tim mengakui tantangan ini dan menyebutnya sebagai bagian dari proses peningkatan sistem secara bertahap. Pergerakan harga dan realitas pasar. Pada saat peringatan 1 tahun, Pi-Coin diperdagangkan di kisaran 0,17-0,18 setelah mengalami volatilitas sebelumnya. Harga ini berada jauh di bawah ekspektasi sebagian komunitas yang berharap lonjakan signifikan pasca Open Network. Namun, dalam pesan peringatan tersebut, tim tidak menjadikan harga sebagai fokus utama. Narasi yang diangkat lebih menekankan pembangunan jangka panjang dibanding respons jangka pendek terhadap fluktuasi pasar.
Pendekatan ini menunjukkan strategi yang relatif konservatif, membangun utilitas terlebih dahulu sebelum mengharapkan apresiasi nilai yang berkelanjutan. Progres teknis, dari V19.6 menuju V23. Secara teknis, 1 tahun terakhir diwarnai oleh beberapa pembaruan penting. Migrasi wajib protokol V19.6. Tim mengonfirmasi bahwa migrasi wajib ke protokol V19.6 telah selesai. Pembaruan ini difokuskan pada peningkatan sinkronisasi node, stabilitas jaringan, optimalisasi performa. Langkah ini dianggap krusial karena stabilitas adalah fondasi sebelum memperluas skalabilitas. Menuju V19.9 dan V20. Versi V19.9 diposisikan sebagai langkah transisi sebelum upgrade besar V20. Peningkatan V20 diharapkan membawa perbaikan skalabilitas, peningkatan efisiensi transaksi, kesiapan integrasi smart contract. Tim juga mengisyaratkan rencana menuju protokol V23, yang akan menjadi fase penguatan lebih lanjut dalam arsitektur jaringan. Reward validator KYC, insentif yang ditunggu. Salah satu pembahasan penting adalah reward validator KYC. Selama ini, proses KYC-P mengandalkan validator manusia yang membantu memverifikasi identitas pengguna. Reward untuk validator masih dalam tahap pengujian dan ditargetkan aktif pada akhir kuartal pertama 2026. Jika berjalan sesuai rencana, sistem ini akan memberikan insentif ekonomi bagi validator, memperkuat desentralisasi proses verifikasi, mendorong partisipasi aktif komunitas. Keberhasilan mekanisme reward ini akan menjadi ujian penting dalam menjaga keseimbangan antara keamanan identitas dan skalabilitas. Token ekosistem, utilitas di atas fundraising. Dalam video peringatan, pendiri banyak membahas desain token ekosistem di mainnet. Berbeda dari banyak proyek blockchain yang menggunakan token sebagai alat penggalangan dana, Pi menyatakan bahwa token ekosistem akan dirancang untuk utilitas nyata. Model distribusi yang direncanakan meliputi staking, penyediaan likuiditas, insentif partisipasi aplikasi. Tujuan utamanya adalah mengurangi volatilitas dan menciptakan ekonomi yang lebih stabil. KYC sebagai layanan identitas mandiri. Visi ambisius lainnya adalah menjadikan KYC-P sebagai layanan identitas digital independen untuk Web3. Dengan jutaan pengguna terverifikasi, Pi melihat peluang untuk menyediakan verifikasi manusia terpercaya, mengurangi bot dan akun palsu dalam aplikasi Web3, mendukung model reputasi digital. Jika berhasil, ini dapat menjadi diferensiasi unik dibanding blockchain lain. Integrasi AI dan komputasi terdistribusi. Selain identitas digital, tim juga menyinggung potensi integrasi AI. Beberapa konsep yang disebutkan meliputi komputasi terdistribusi, dukungan terhadap ekonomi digital berbasis AI, integrasi aplikasi cerdas dalam ekosistem Pi. Walau masih dalam tahap visi, arah ini menunjukkan bahwa Pi tidak hanya melihat dirinya sebagai mata uang kripto, tetapi sebagai infrastruktur ekonomi digital masa depan. Tantangan yang masih menghadang. Meskipun ada banyak kemajuan, beberapa tantangan tetap ada. 1. Migrasi yang belum selesai untuk seluruh pengguna. 2. Keterlambatan KYC di beberapa wilayah. 3. Harga pasar yang masih rendah. 4. Tantangan membuktikan utilitas dunia nyata. Komunitas pionir menunjukkan kesabaran, tetapi ekspektasi tetap tinggi. Tahun kedua, fase pembangunan. Tim menyebut tahun kedua Open Network sebagai building year. Fokus utamanya upgrade protokol lanjutan, aktivasi reward validator, penguatan token ekosistem, ekspansi aplikasi dunia nyata, peningkatan skalabilitas. Strategi ini mengindikasikan pendekatan bertahap daripada ekspansi agresif. Penutup, antara harapan dan eksekusi. 1 tahun setelah Open Network, Pi Network berada di persimpangan penting. Infrastruktur semakin matang. Komunitas tetap besar dan terverifikasi. Roadmap teknis terus bergerak. Namun, ujian sebenarnya ada pada adopsi dunia nyata. Apakah jutaan pengguna terverifikasi akan bertransaksi secara aktif? Apakah token ekosistem akan menciptakan ekonomi yang stabil? Apakah integrasi AI dan identitas digital akan menjadi pembeda nyata? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menentukan bagaimana sejarah mencatat tahun kedua Open Network.
Yang jelas, P-Network tidak lagi berada di fase eksperimen tertutup. Ia telah memasuki arena terbuka, dengan segala peluang dan tantangan yang menyertainya. Dan seperti yang disampaikan para pendiri dalam pesan peringatan, perjalanan baru saja dimulai. 1 tahun Open Network bukan tentang euforia. Bukan tentang kandel hijau sesaat. Ini tentang fondasi. Tentang membangun jaringan dengan jutaan identitas terverifikasi. Tentang memperkuat protokol sebelum memperluas adopsi. Tentang menciptakan utilitas sebelum mengejar spekulasi. P-Network kini memasuki tahun kedua Open Network dengan roadmap yang jelas, upgrade protokol, reward validator, token ekosistem, dan visi integrasi AI. Namun satu hal yang akan menentukan semuanya, adalah eksekusi. Apakah jutaan pionir akan benar-benar menjadi pengguna aktif? Apakah utilitas akan mengalahkan spekulasi? Apakah Pi bisa membuktikan dirinya lebih dari sekadar eksperimen sosial blockchain? Itulah cerita besar yang akan kita saksikan dalam beberapa bulan ke depan. Sekarang saya ingin dengar dari kalian. Menurut kalian, apakah tahun kedua Open Network akan menjadi titik balik besar bagi P-Network? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru. Karena di dunia kripto, yang bertahan bukan yang paling cepat, tapi yang paling siap. Sampai jumpa di video berikutnya.